Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konsep administrasi wakaf dengan pembahasan yang pertama adalah penyelenggaraan administrasi wakaf dan tata cara pendaftaran, yang kedua pengelolaan aset-aset wakaf yang produktif, yang ketiga penyaluran aset-aset wakaf, dan yang keempat pelaporan wakaf. Baik, yang pertama adalah penyelenggaraan administrasi wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadahan atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Status harta benda wakaf seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan penentukan wakaf. Maka dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dicantumkan berbagai pokok pengaturan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami hanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maka dalam PP ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya yang berupa harta benda bergerak. Yang ketiga adalah peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata hanya untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pada pokok pengaturan yang pertama disebutkan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan. Oleh karena itu, berikut adalah tata cara pendaftaran wakaf. Yang pertama, perorangan atau badan hukum atau calon wakif datang sendiri di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Apabila calon wakif berhalangan hadir karena suatu sebab, dapat membuat ikrar wakaf tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten, di mana terletak objek wakaf di depan dua saksi dan dibacakan oleh nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Yang kedua, wakif menghadap pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan harus membawa surat-surat, sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah, surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, izin dari bupati setempat. Yang ketiga, pejabat pembuat akta ikrar wakaf kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut. Yang keempat, wakif mengikrarkan kehendak kepada nazir yang telah disahkan, yang diucapkan dalam jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, ia dapat menyatakannya dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf dan menandatangani blanko ikrar wakaf. Yang kelima, pejabat pembuat akta ikrar wakaf segera membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 dengan dibubuhi materai dan salinan akta ikrar wakaf rangkap 4. Pendaftaran benda wakaf juga diatur dalam KHI pada bab 3 pasal 223 yang terdiri dari 4 ayat dan pasal 224. Pada pasal 223, yang pertama, pihak yang mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang kedua, isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Yang ketiga, pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Yang keempat, dalam melaksanakan ikrar, wakif diharuskan menyerahkan kepada pejabat surat-surat sebagai berikut. Yang pertama, tanda bukti pemilikan harta benda. Yang kedua, jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud. Yang ketiga, surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.
124 menyatakan bahwa setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223, maka Kepala KUA Kecamatan atas nama Nadir diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengelola aset-aset wakaf yang produktif. Pada aspek pengelolaan wakaf, pada praktik pemberdayaan wakaf produktif, Nadir Wakaf dapat mengelola aset wakafnya berdasarkan jenis harta wakaf itu sendiri. Inovasi model pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah 1. Pemberdayaan wakaf pada benda tidak bergerak. Yang kedua, pemberdayaan wakaf pada benda bergerak. Untuk pemberdayaan wakaf pada benda tidak bergerak, yaitu wakaf benda tidak bergerak antara lain tanah, bangunan, atau rumah. Di bidang pertanian atau perkebunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan mati atau tidak terurus atau lahan milik masyarakat untuk pengelolaan wakaf secara terpadu. Yang kedua, pengelolaan aset wakaf bangunan atau rumah susun atau toko dapat dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga yang bermanfaat seperti koperasi syariah. Ketiga, memanfaatkan masjid atau tempat ibadah lainnya yang merupakan hasil wakaf tidak hanya untuk beribadah namun digunakan sebagai pusat dakwah syiar dan pendidikan Islam serta kegiatan produktif lainnya. Yang kedua, pemberdayaan wakaf pada benda bergerak. Salah satu benda wakaf bergerak yang banyak dipraktikkan adalah wakaf tunai. Potensi wakaf tunai yang cukup besar menjadi salah satu peluang besar. Beberapa keunggulannya antara lain besaran untuk wakaf yang bervariasi sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan wakaf apabila terkendala pendapatan terbatas, serta menjadi salah satu alternatif pembiayaan pada segala bidang, bahkan infrastruktur negara pun dapat dibiayai melalui wakaf tunai tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang penyaluran aset-aset wakaf. Untuk penyaluran aset wakaf sendiri itu ada dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Dalam penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang saya katakan tadi itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Untuk yang secara langsung sendiri yaitu merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nadir. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf dan pengembangannya harta benda wakaf secara langsung dilakukan apabila memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya yang antara lain, yang pertama, program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tepat sasaran, berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan, program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat, dan yang terakhir yaitu program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain program sosial dan umum seperti pembangunan fasilitas umum, antara lain jembatan, jalan, kamar mandi dan sebagainya, juga termasuk program pendidikan berupa pendirian sekolah dan lain sebagainya. Dan untuk yang pembahasan kedua, pengembangan harta wakaf yang secara tidak langsung, yaitu merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung dapat melalui beberapa lembaga seperti lembaga pengelolaan zakat, Baitul Mal, lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, yayasan, perkumpulan, organisasi kemasyarakatan,
dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang pelaporan wakaf. Yang pertama yaitu unsur sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, unsur sistem akuntansi pokok tersebut meliputi yang pertama yaitu formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dengan formulir, data yang bersangkutan dengan transaksi yang direkam pertama kali dijadikan dasar dalam pencatatan. Untuk yang kedua yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data-data yang lainnya. Dalam jurnal ini terdapat kegiatan peringkasan data yang hasil peringkasannya kemudian dimasukkan ke rekening yang bersangkutan dengan buku besar. Buku besar ini kita akan bahas pada bahasan yang ketiga. Yang ketiga yaitu buku besar atau general ledger. Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar ini di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan. Di pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Untuk yang selanjutnya atau yang keempat yaitu buku pembantu. Terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir, yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Untuk yang terakhir yaitu laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, definisi laporan keuangan yaitu merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan dan tujuan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, definisi laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Untuk yang pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem keuangan wakaf. Organisasi atau institusi mana saja yang wajib untuk mendapatkan laporan harta wakaf? Organisasi atau institusi itu misalnya Badan Wakaf Indonesia, kantor pajak, pemerintah daerah, dan sebagainya. Teman organisasi atau institusi inilah yang akan memberikan alur atau tujuan penyusunan laporan keuangan harta wakaf. Terdapat sistem kendali dan pengawasan atas pelaporan keuangan harta wakaf. Oleh karena itu, dibuat struktur organisasi yang jelas dan menunjukkan alur untuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf. Menyusun sistem pencatatan akuntansi atas harta wakaf. Sistem pencatatan yang dilakukan mengikuti prinsip pencatatan akuntansi syariah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah. Juga adanya transparansi audit laporan keuangan harta wakaf. Mungkin cukup sekian pembahasan ataupun presentasi dari kami.
Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman silakan memahami terlebih dahulu. Dan untuk nanti jika ada yang kurang paham atau masih ada yang mengganjal dalam pikiran, boleh ditanyakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak suratul mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.